Dinginnya air sungguh menusuk, merasuk masuk sampai ke rusuk. Nafasmu berat dan tersengal, jeritan terus terngiang di sana-sini di tengah hamparan laut tiada ujung. Malam semakin larut, langit pun seketika kalut, pekat tanpa bintang. Dalam gigilmu terselip ketakutan. Kapal yang kamu naiki mulai karam ke dasar laut. Kebanyakan orang yang pernah mengalami insiden seperti ini akan trauma seumur hidupnya. Wanita yang akan kukisahkan ini telah selamat dari kecelakaan kapal. Bukan cuma sekali atau 2 kali loh, tapi 3 kali. Dan rupanya dia tidak kapok. Terbukti dia terus bekerja di berbagai kapal pesiar sebagai pramugari. Namanya Violet Jessop, si nona yang tidak bisa tenggelam. Masa kecil Violet terbilang singkat karena dia harus menjadi dewasa sebelum waktunya. Sebagai sulung dari 9 bersaudara, dia harus merawat adik-adiknya. Hidup terasa pahit saat dia mulai sakit. Bahkan dokter pun memvonisnya tak akan selamat. Tapi dia bertahan. Saat masih belia, dia pindah ke Inggris bersama sang ibu, merawat adik-adiknya, dan mengenyam pendidikan di sekolah biara. Ibunya bekerja sebagai pramugari kapal, dan saat dia jatuh sakit, Violet muda mengikuti jejaknya. Tapi karena masih belia dan berparas cantik, Violet selalu saja ditolak. Nanti bisa-bisa mengganggu para penumpang dan awak kapal. Violet tidak menyerah begitu saja. Dia mengikuti wawancara dengan pakaian lusuh dan rambut acak-acakan. Yang terpenting, dia mau bekerja keras di kapal. Dan akhirnya, dia diterima. 2 tahun pertama berlalu tanpa kendala. Tapi kemudian, mulai terjadi serentetan kemujuran. Atau kesialan. Ya, tergantung cara pandangmu sajalah. Pada tahun 1910, Violet diterima kerja di kapal paling mewah di zamannya. Royal Mail Ship Olympic. Kapal ini berlayar mengarungi Samudra Atlantik dari Inggris menuju Amerika. Para teknisinya tidak begitu mengutamakan kecepatan kapal, tapi lebih mementingkan kenyamanan. Sebagai upah kerjanya, Violet cuma dibayar sebesar 2 pon per bulan. Kalau sekarang, kira-kira setara dengan 3,8 juta rupiah. Dia tak gentar meski harus bekerja keras dari pagi hingga malam karena dia memang mencintai pekerjaannya itu. Dia suka berinteraksi dengan banyak orang. Dia juga suka menikmati pemandangan Samudra Atlantik. Pada tanggal 20 September 1911, Violet bekerja di geladak seperti biasa. Lautnya tenang, cuacanya juga cerah, semuanya terlihat normal. Kapal sedang berlayar mengarungi Selat Solent yang memisahkan Pulau White dengan daratan utama Inggris. Pada saat itu, kapal militer Inggris muncul di depan. Seharusnya kapal itu telah melewati kapal Olimpik. Tapi rupanya ada masalah. Kapten kapal Olimpik mencoba bermanuver untuk menghindari tabrakan, tapi upayanya gagal. Haluan kapal Hawke memang didesain khusus untuk menghancurkan kapal lain. Dan saat itu, ia menabrak kapal Olimpik. Boom! Kapal itu terombang-ambing. Penumpang pun menjerit ketakutan. Bagian kanannya robek parah. Violet tersungkur oleh hantaman kapal. Sepertinya salah satu kapal terbesar saat itu mulai tenggelam. Tapi untungnya tidak begitu kejadiannya. Kedua kapal tetap terapung dan tidak ada korban jiwa. Kali ini Violet bernasib baik. Kecelakaan di kapal itu tidak membuat nyalinya ciut. Dia tidak mau berlarut-larut memikirkan kejadian itu. Dia pun terus melanjutkan karirnya sebagai pramugari. Pada bulan April 1912, dia kembali diterima kerja di kapal terbaik dan digadang-gadang tidak bisa tenggelam. Tentu dia harus melayani penumpang VIP. Meski awalnya enggan bekerja di kapal ini, akhirnya dia mendengar bujukan teman-temannya. Jadi, dia menaiki kapal Titanic pada tanggal 10 April 1912 dan meninggalkan pelabuhan Southampton, menunggu nasib. Saat hari-hari pertama, semuanya terasa normal, tapi di hari keempat pelayaran, terjadilah salah satu bencana yang paling terkenal di dunia. Violet sedang beristirahat di kabinnya. Dia sudah hampir terlelap saat tiba-tiba merasakan goncangan. Lalu, dia diminta untuk menuju ke geladak atas. Saat Titanic menghantam gunung es, mereka masih bisa tenang karena sangat mengandalkan kapal yang diyakini tidak bisa tenggelam itu. Bahkan saat palkanya mulai dimasuki air, mereka masih tenang di geladak atas. Violet bersama para pramugari lain juga menyaksikan proses evakuasi ke Sekoci. Wanita dan anak-anak dievakuasi terlebih dulu. Lalu, salah seorang petugas kapal menyuruh Violet naik ke perahu untuk meyakinkan kalau perahunya super-duper aman. Setelah dia berhasil naik, penumpang lain mengikuti. Tapi tiba-tiba, seseorang menyodorkan bayi yang dibedong ke tangannya.
Tanpa pikir panjang, Violet mendekap bayi itu agar tetap hangat. Sementara Titanic terus tenggelam. Dia terus mendekap erat bayi itu sampai skocinya diangkat oleh kapal penolong Carpathia. Setelah di atas geladak, seorang wanita berlari ke arahnya. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung merebut bayi itu dari tangan Violet. Oh, wanita itu mungkin ibu dari si bayi, pikir Violet. Makanya, dia tak mencoba merebutnya lagi. Karena sangat kedinginan dan mati rasa, dia tak terlalu merisaukan tindakan wanita itu yang tidak berterima kasih kalau bayinya telah dia selamatkan. Beberapa tahun kemudian, Violet teringat kembali pada bayi ini karena kejadian yang tidak biasa. Setelah selamat dari salah satu kecelakaan kapal itu, Violet terus saja bekerja di laut dengan menaklukkan segala rintangan. Pada tahun 1916, dia bekerja sebagai perawat rumah sakit terapung Britannic. Kapal yang serupa dengan Olympic dan Titanic ini berlayar menuju Laut Aegea. Tanggal 21 November, kapal mengambil rute yang sudah sering dilalui. Tapi rupanya, hari itu mereka bernasib nahas. Britannic menghantam ranjau bawah air. Kali ini, Violet selamat dari kecelakaan kapal ketiga. Tapi proses penyelamatannya tidak semudah kedua kecelakaan sebelumnya. Setelah ledakan, Britannic raksasa itu seketika karam. Selama kurang dari sejam saja, seluruh badan kapal sudah tenggelam. Violet tidak sempat naik sekoci, jadi dia langsung melompat dari atas kapal ke dalam air laut yang dingin. Di laut, ia berenang menuju ke sekoci terdekat, lalu menaikinya. Tapi penyelamatan itu berubah jadi masalah baru. Baling-baling kapal masih berfungsi, sehingga membuat airnya berpusar dan menyeret sekoci ke arahnya. Violet melompat keluar dari perahu di saat yang tepat, tapi perjuangannya belum berakhir sampai di situ. Setelah berada di air, dia terseret ke bawah lunas kapal dan kepalanya terbentur. Rambutnya lebat, mungkin cuma inilah yang jadi penolongnya dari pingsan dan kehilangan nyawa. Kemudian, Violet bisa menjauh dari mesin dan naik ke perahu lain. Selama beberapa tahun kemudian, Violet sering menderita sakit kepala. Setelah akhirnya diperiksa, dokter bilang dia sangat beruntung karena insiden kapal Britannic itu, tempurung kepalanya retak. 3 kecelakaan yang berhasil Violet lalui tidak menghentikan langkahnya. Dia terus bekerja di kapal pesiar sampai tahun 1950. Malahan bisa keliling dunia sebanyak 2 kali dengan kapal mewah Belgian Land. Leganya, rangkaian bencana itu telah berakhir dan Violet tidak mengalaminya lagi. Pada tahun 1950, Violet pindah ke Great Ashfield di Suffolk County. Dia telah bekerja di laut selama 42 tahun dan setelah merasa puas dengan karirnya, dia menetap di sebuah pondok besar yang dibangun di abad ke-16. Setelah setahun menjalani masa pensiunnya, dia mendapat panggilan telepon aneh. Saat itu sudah larut malam, Violet juga sudah tidur saat teleponnya berdering. Saat dia mengangkatnya, terdengar suara wanita di ujung telepon. Tanpa basa-basi dan perkenalan, wanita itu bertanya, "Maaf, Anda yang menyelamatkan bayi di Titanic ya?" Violet menyaut, "Ya, itu saya," balas wanita tak dikenal itu. Dia terbahak lalu menutup teleponnya. Violet menceritakan telepon aneh ini ke temannya. Dia cuma menanggapi, paling itu cuma anak-anak iseng. Tapi sebelumnya, Violet belum pernah menceritakan kejadian soal bayi itu kepada siapapun. Menurut catatan lama, di kapal itu, bayi yang bersama Violet laki-laki. Tapi catatan yang sama juga menyebutkan kalau bayi itu telah diselamatkan oleh penumpang lain. Sampai sekarang, masih belum diketahui identitas bayi yang diselamatkan oleh Violet itu. Karena telah selamat dari 3 kecelakaan kapal, dia layak mendapat julukan sebagai nona yang tidak bisa tenggelam.